Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau kembali datang. Kita mau bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Karenanya mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh, jiwa kita, untuk kita boleh fokus. Kita mau mendengar Dia berbicara pagi ini. Kita mau mendengar tuntunan Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kita boleh dikuatkan. Biar iman kita terus bertumbuh. Meskipun kondisi, situasi saat ini mungkin kurang baik. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita semua. Dan Dia Allah yang mengerti kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau,
kenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya yang mengerti tentang kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti kehidupan kami, Tuhan. Yesus, oh Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu pagi yang indah ini. Kami naikkan korban pujian, kami naikkan syukur kami, Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Umat-Mu yang rindu, yang datang dengan satu sikap hati yang benar.
Karena Engkau berkata 2-3 orang berkumpul demi nama aku hadir. Ketoklah, maka aku akan bukakan pintu itu. Mintalah, maka aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan, kata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah itu menjadi pedoman bagi hidup kami untuk melangkah dalam hari-hari kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara yang terkasih, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, pagi hari ini kita sebelum memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama membaca Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-6, 7 dan 8 ya. 3 ayat. Iya, Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biar kita terus mau mengakui bahwa semua yang ada dalam hidup kita hanya karena Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa bermegah bahwa segala sesuatu terjadi karena kemauannya, karena kehebatannya, karena pendidikannya. Ada sebagian orang itu tanpa sadar seringkali berkata, oh iya saya sekarang sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan karena saya tuh lulusan ini. Ingatlah bahwa semua yang kita peroleh di hidup ini, di dalam hal apapun, akuilah Tuhan. Saya bisa mencapai semua ini karena Tuhan. Ya, kalau ada orang bilang, wah sekarang bisa beli rumah ya, puji Tuhan karena Tuhan. Oh sekarang udah bisa beli mobil ya, puji Tuhan karena Tuhan. Ya, bukan hanya itu, bahkan kalau hari ini kita sehat, kita masih bisa bernafas, itu pun hanya karena anugerah Tuhan. Firman ini berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu. Dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita perbuat, mari akuilah Tuhan, kata firman Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada banyak orang hari-hari ini yang bingung mau mengambil jalan apa. Ya, ada begitu banyak orang hari-hari ini yang stres, ya kayak kehilangan arah, kehilangan jalan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, akuilah Tuhan. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang diproses Tuhan. Banyak yang menelpon kepada saya, Bu, dulunya suami saya gajinya puluhan juta. Tapi tiba-tiba di PHK, kena PHK. Dan akhirnya sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya tidak bisa bayar anak sekolah, saya tidak bisa bayar cicilan mobil. Bayangkan dari gaji yang puluhan juta, Bu, sekarang tidak ada penghasilan apa-apa. Saya berkata, berdoa. Ya, mungkin dulu waktu diberkati, kita sering tidak mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Mungkin dulu waktu kita diberkati, kita melupakan Tuhan. Mungkin dulu saat kita diberkati, kita mulai sombong dengan apa yang kita miliki. Nah, hari ini ketika kita diproses Tuhan, pakailah kesempatan ini untuk kita mulai belajar mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Entah susah, entah senang, kita mau belajar untuk mengakui bahwa semua yang bisa kita nikmati adalah karena anugerah Tuhan. Ketika seseorang itu mengakui Tuhan, itu artinya dia hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Manusia membutuhkan jalan yang lurus dalam hidup ini, dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan pernikahan, dalam memilih jodoh, dalam
apa saja kita membutuhkan jalan yang lurus. Jika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan pasti akan meluruskan jalan-jalan kita. Saudara yang terkasih, bagian kita hari-hari ini hanyalah terus memandang kepada Tuhan. Kita tidak punya cukup hikmat untuk menentukan jalan kita sendiri. Mari akui Tuhan dalam segala laku kita. Ayat yang ke-7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, orang yang tidak mengakui Tuhan itu menganggap dirinya bijak. Ada beberapa orang, saudara, yang sering tidak mau mengakui Tuhan. Dia menganggap jabatan yang dia miliki sekarang karena sekolahnya yang tinggi. Dia menganggap pencapaian yang hari ini dia punya itu karena dia yang berusaha memperoleh apa yang dia bisa dapatkan. Tapi saya mau bilang bagi kita semua, mari kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Supaya apa, saudara? Dengan cara itu kita tidak menganggap diri kita bijak, supaya Tuhan bisa menunjukkan jalan lurus yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Siapakah kita ini? Kita ini gak ada apa-apanya. Sebelum kita memulai sesuatu berdoa, jangan pernah menganggap kita ini bijak. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari hidup kita, tidak ada yang bisa kita banggakan selain Tuhan. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sebaliknya, supaya kita tidak menjadi sombong, firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan artinya dia menjauhi kejahatan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yaitu mereka yang menjauhi kejahatan. Karena kita takut berbuat dosa, Tuhan melihatnya. Orang yang takut akan Tuhanlah orang yang menjauhi kejahatan. Yang mau terus hidup, berserah kepada Tuhan dan tahu bahwa apa yang Tuhan senang dari hidup ini hanyalah ketika kita hidup dalam pertobatan. Orang yang mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, pasti dia tidak ingin berbuat dosa karena dia takut akan Tuhan. Makanya saya selalu berkata tidak semua orang Kristen masuk surga. Bukan jaminan seorang melayani Tuhan. Kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, maka tidak ada jaminan dia diselamatkan. Tuhan mencari orang-orang yang hidup takut akan Dia. Orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan itu artinya orang yang melakukan firman Tuhan, menjauhi segala kejahatan dan melakukan segala kebenaran. Mari kita berusaha, saudara. Memang tidak mudah, tapi ketika kita mau, Tuhanlah yang akan memampukan. Mengapa kita harus hidup takut Tuhan dan menjauhi kejahatan? Ayat yang ke-9 berkata, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang sakit, mari imani firman ini. Apa yang bisa menyembuhkan kita? Waktu kita ini takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi kembali kepada apa yang sering saya sampaikan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Pertobatan. Ketika orang melakukan pertobatan, dia disembuhkan Tuhan. Makanya selalu saya berdoa kalau di mesbah doa Tuhan, kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami bertobat, kami minta ampun, sembuhkan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan itu akan mendatangkan kesembuhan. Kalau hari ini saudara termasuk orang yang sedang sakit, mari kita introspeksi diri. Apa sekiranya yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau introspeksi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat hari ini. Biarlah Tuhan disenangkan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh melihat apa yang kita lakukan, saudara. Dan ketika Tuhan disenangkan, Dia sanggup menyembuhkan kita. Kalau firman Tuhan itu berkata berarti tidak pernah bohong. Apa yang dapat menyembuhkan kita, saudara?
Ya, firman ini berkata, ya, takutlah akan Tuhan, ya, karena itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita akan merenungkan firman ini, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala firman Tuhan yang sudah dibentangkan buat kami. Hari ini Tuhan, kami semakin mengenal kebenaran-Mu, kami semakin boleh dibukakan akan setiap rahasia firman-Mu, buat kami mengerti, bukan hanya mengerti, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu agar kami mengalami semua yang baik yang dari Tuhan. Kami mau iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya kalau Tuhan yang berfirman, maka itu akan terjadi sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Amin, amin Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Hari ini kami mengerti kebenaran firman-Mu Bapa, bahwa kami harus mengakui Engkau dalam segala laku kami. Kami tidak boleh menganggap diri kami bijak, tapi kami harus mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah yang sanggup menyembuhkan kami, pertobatan, menjauhi kejahatan. Ajar setiap kami hari-hari ini hidup takut akan Tuhan, karena mata Tuhan mengawasi. Engkau melihat di segala tempat, Tuhan memandang kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, mampukan kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh berjalan dalam jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Ini hidup kami Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur ini, yang bekerja di rumah, di luar rumah, bahkan di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna, damai sejahtera-Mu mengalir, dijauhkan dari segala macam kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Kami percaya Tuhanlah yang menopang hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah demi anugerah Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tak mau bilang Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, keuangan. Kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan bagi orang yang terus berharap. Kami datang membawa hidup kami ke hadapan Tuhan. Berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati setiap mereka untuk terus menjalankan pemerintahan ini dalam takut akan Tuhan. Dijauhkan dari virus corona, bangsa ini tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal.
Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukalah hati dan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati, keuanganmu diberkati, dan turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersukacita.